Selamat malam Ibu Bapak. Namo Buddhaya. Apa kabar? Baik ya. Ya, ada yang mau diskusi? Ada yang mau diskusi Dhamma? Ya, beberapa minggu terakhir nih banyak yang kena flu ya. Ada yang banyak yang kena flu. Jadi suaranya agak berubah. Ada yang masih batuk-batuk mungkin ya. Takut nggak dengan penyakit? Takut nggak dengan penyakit? Di luar sana banyak keyakinan dan hanya keyakinan di dalam Dhamma yang mengajarkan kepada kita bahwa kita semua harus siap cepat atau lambat, yaitu sesuatu hal yang berhubungan dengan ketuaan, penyakit dan kematian. Bahkan di kalangan kita sendiri, orang kita Tionghoa, kadang di hotel ya, kalau Anda perhatikan, di situ ada lift, tapi angka 4-nya nggak ada. Betul nggak? Pernah menjumpai? Karena angka 4 itu kalau orang Tionghoa, bahasanya apa? Si atau kematian. Sampai segitu fobianya untuk menghindari kata mati. Padahal kalau kita lihat juga, ada juga di entah itu di tayangan TV dan lain sebagainya. Biasa ketika seseorang mendengar kata mati itu dia langsung totok-totok meja ya. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Loh, mana mungkin orang yang lahir tidak akan mati. Tapi Ibu Bapak patut bersyukur bahwa di dalam Dhamma Sang Buddha sudah mewanti-wanti kita itu di dalam ajaran yang paling inti atau ajaran Sang Buddha, yaitu di dalam 4 kebenaran mulia. Barang siapa yang menolak tentang 4 kebenaran mulia, maka hidupnya akan selamanya berputar-putar di dalam samsara. Jadi kematian, penyakit, usia tua adalah suatu hal yang wajar, sesuatu hal yang alamiah. Yang menjadi tidak wajar itu apa? Keinginan kita untuk menolak tua, untuk menolak sakit, untuk menolak mati. Selama 1 jam telah berlalu, mungkin kita sepakat di sini memakai objek keluar masuknya nafas. Kehidupan Anda itu hanya ada di dalam keluar masuknya nafas. Hanya itu saja. Misalnya nafas tiba-tiba masuk terus tidak keluar, gimana? Tes. Atau keluar dan tidak masuk lagi, gimana? Jadi nyawa kita, kehidupan kita itu hanya sebatas keluar masuknya nafas. Siap untuk sakit? Siap untuk mati? Siap untuk tua? Siap nggak siap? Harus siap, Bante. Maka bunyi daripada
Kebenaran yang pertama itu Sang Buddha menyarankan mau tidak mau kita harus memahami. Kita akan menjadi repot, kita akan menjadi susah payah apabila kita tidak bisa memahami 8 kondisi dunia ini. Faktanya perpisahan itu ada. Faktanya berkumpul dengan orang yang tidak kita cintai itu ada. Faktanya perasaan sakit itu ada. Perasaan stres itu juga ada. Jadi kita harus memahami semua komponen yang disebut duka itu tadi. Sore tadi saya mendapatkan WhatsApp dari salah satu dayaka kita, Dayaka Wihara Sakyamuni Buddha ITBC. Beliau mendapatkan kiriman kata bijak yang di situ juga ada kutipan-kutipannya. Kurang lebihnya kata-katanya seperti ini. Sungguh sangat sulit di masa lalu untuk kita menemukan satupun yang bukan orang tua kita. Bisa dimengerti nggak? Atau gimana kalimat lainnya? Ini kita mengacu kehidupan masa lampau, bahkan masa sekarang. Kalau masa yang akan datang belum terjadi. Sangat sulit kita mencari makhluk ataupun seseorang yang tidak pernah menjadi kedua orang tua kita. Nampaknya kalimat ini sepele ya. Tapi kalau kita mau kaji lebih dalam, dan ingat Ibu Bapak, ini hanya ada di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha. Di dalam keyakinan lain enggak ada. Karena bagi mereka setelah meninggal dalam kehidupan ini, kalau enggak masuk ke surga ya masuk ke neraka dan abadi di sana. Agama Buddha tidak segampang itu Ibu Bapak. Agama Buddha tidak sesimpel itu. Sebelum kita benar-benar dapat memutuskan tali samsara. Dan ini ada di dalam Samyutta Nikaya yang ditanyakan oleh salah satu dayaka ITBC. Karena tadi Ibu Bapak tidak mau bertanya, maka hal ini yang menjadikan kata kunci pada kesempatan malam ini. Mungkin di antara kita juga sering membaca tentang ahang sukito homi, niduko homi, awero homi, abaya bajo homi, aniko homi, suki atanang pari harami, sabe sata sukita hontu, niduka hontu, awera hontu, abaya baja hontu, anika hontu, suki atanang pari harantu, sabe sata duka pamocantu, sabe sata malada sampatitu wika jantu. Lanjutnya gimana? Sabe sata, bareng-bareng yuk. Sabe sata kama saka, kama dayata, kama yoni, kama bandu, kama patisarana, yang kamang karisanti, kalyanang wa papakang wa, tasa dayata bawisanti. Pernah kan? Sering ya? Sering ya? Kok enggak manggut-manggut ya kalau dibilang sering? Pernah ya? Pernah Bante. Sering ya? Enggak. Tapi apakah kita pernah memahami lebih jauh atau merenungkan lebih jauh? Dari mulai aku memiliki, mewarisi, terlahir, bersahabat, terlindungi oleh karma saya sendiri. Kata kuncinya di mana? Kalianang wa, papakang wa, tasadayada bawisanti. Baik atau buruk
perbuatan yang saya lakukan, itulah yang akan saya warisi. Menjadi sahabat saya, yang melahirkan saya, yang berhubungan dengan saya, yang melindungi saya. Jadi kata kuncinya ada di dalam perbuatan kita sendiri. Tercerahkan nggak hari ini? Sedikit tercerahkan nggak Ibu Bapak? Kalau selama ini mungkin hanya sekedar baca burung beo, nah, tapi setelah mendengar bantainya bilang kama saka, kama tayata, kama yoni, kama bandu, ternyata kuncinya ada di dalam kalian nangwa, papa kangwa, tasatayata, bawisanti. Cari sendiri artinya. Kalau bantai terus nanti sampai jam 12 malam nggak selesai-selesai. Sedangkan ada yang dari tadi sudah nahan kencing, gitu misalnya kan, udah duduknya kesemutan gitu kan. Bantainya ngomongnya panjang kali lebar. Nah, untuk kembali kepada pertanyaan tadi, itu ada hubungannya dengan Samyutta Nikaya 15. Di situ ada 20 sutta yang menggambarkan tentang lahir mati yang begitu tidak terhingga. Lahir mati begitu tidak terhingga, sehingga sangat sulit untuk tidak menemukan ya, makhluk yang tidak pernah menjadi ibu kita atau kedua orang tua kita. Jadi mulai dari kama saka, kama dayata, kama yoni, kama bandu, kama patisarana, tidak sesimpel itu Ibu Bapak. Kita saat ini berjumpa, mungkin di masa lampau, mungkin pernah menjadi saudara kita di antara kita ini. Mungkin juga pernah menjadi keluarga kita, atau mungkin pernah menjadi teman berantem waktu kecil. Atau teman berantem gara-gara keroyokan pansit, kan bisa juga. Tidak menutup kemungkinan Ibu Bapak, kalau kita mengacu pada Samyutta Nikaya 15. Dan di dalam Samyuttaya bagian itu, Samyuttaya Nikaya 15 itu semuanya di dalam 20 sutta tadi itu membahas tentang begitu. Di situ dikatakan titik awal daripada sebuah samsara itu sudah tidak terlihat lagi. Tidak bisa kita lacak kembali karena tertimpa kelahiran kematian yang berulang-ulang. Kadangkala menjadi manusia, kadangkala menjadi dewa, mati di sana kadang ke alam neraka, mati di alam neraka bisa nanti ke alam binatang, mati dari alam binatang bisa nanti ke alam asura. Terus kalau mengacu dalam 31 alam kehidupan, kita hanya belum pernah terlahir di alam Sudawasa 5. Karena itu tempatnya para makhluk anagami, makhluk yang sudah mencapai tataran kesucian anagami. Yang diartikan anagami adalah tidak kembali ke alam manusia atau ke alam-alam rendah lainnya. Jadi ketika beliau nantinya selesai dari alam Sudawasa, ya tujuan akhir pemutusan daripada siklus lahir mati ini sudah final di sana. Jadi tidak hanya semudah kalau kita sudah sampai surga, udah final kita. Tidak seperti itu di dalam agama Buddha. Karena di dalam surga pun masih dalam ruang lingkup anicca. Ya, dalam ruang lingkup anicca. Masih ada perubahan di sana. Jadi masih panjang perjalanan kita. Teramat sangat bersyukur dalam kehidupan saat ini kita ketemu dengan ajaran yang mengajarkan, yang menawarkan tentang bagaimana cara jalan untuk mengakhiri siklus lahir dan mati. Dan Ibu Bapak nanti di rumah bisa cek ya Samyutta Nikaya 15 supaya lebih yakin bagaimana beliau Sang Buddha ditanya oleh beberapa muridnya, bahkan di situ juga beliau banyak
mengumpamakan ya. Karena saking banyaknya, saking pikiran manusia tidak mampu menjangkau lebih jauh sehingga Sang Buddha hanya memberikan satu perumpamaan-perumpamaan untuk mendekatkan logika manusia untuk bisa memahami dhamma yang begitu tinggi, luhur dan dalam. Ya. Anda pernah menangis? Ibu bapak pernah menangis? Ibu bapak tangannya pernah tergores pisau kemudian mengeluarkan darah? Pernah ya kan? Tapi tangisan kita, darah kita yang keluar di dalam samsara itu banyaknya melebihi 4 samudra raya. Samudra di dunia ini ada berapa ibu bapak? Masih ingat pelajaran zaman SMA? Samudra Hindia, Atlantik, Antartika, apalagi? Ada 5 seingat saya. 2 lagi apa? Pasifik, apalagi? Hindia sudah tadi ya. Apa? Ayo yang masih. Pokoknya itulah ya. 1 ember aja udah banyak Bante. Jadi tangisan kita, kesedihan kita, menangisi orang yang kita cintai seperti ibu dan ayah kita, istri atau suami Anda. Kalau istri, suami saya enggak ya. Istri suami Anda, anak Anda, saudara-saudara Anda, itu dibandingkan dengan air samudra belum ada apa-apanya. Karena sudah tidak terhingga kita lahir mati. Anda pernah mendengar seseorang yang salah kemudian dihukum pancung? Itu belum seberapa dia mengeluarkan darah dibanding dengan 4 samudra raya. Itu ada di dalam Samyutta Nikaya. Bahkan Sang Buddha juga mengumpamakan, kalau seandainya di Jambudwipa, zaman itu Sang Buddha mengatakan Jambudwipa, kalau sekarang mungkin dikatakan benua gitu ya. Itu mengacu di India Tengah, itu meliputi kayak India itu sendiri, kemudian sampai ke Sri Lanka, Pakistan. Nah, makanya di Pakistan ada peninggalan Buddha kan, nah, Buddha Bamiyan ya. Nah, itu dulu Jambudwipa sampai sana wilayahnya. Beliau menyatakan seandainya di Jambudwipa ini kita ambil rumputnya, kita ambil kayunya, pohonnya, lalu kita potong-potong kecil-kecil dan satu persatu kita hitung. Ini adalah ibu saya. Ambil lagi. Ini adalah ibunya ibu saya. Ambil lagi. Ini adalah neneknya ibu saya. Ambil lagi. Ini adalah buyutnya ibu saya. Terus ambil lagi. Sampai dahan rumput pohon dan ranting itu habis. Leluhur kita belum habis kita hitung. Satu perumpamaan. Perumpamaan lainnya, ini di dalam Samyutta Nikaya 15, masih banyak perumpamanya, karena kurang lebihnya tadi ada 20-an ya. Seandainya kita mampu membuat dunia ini kan bentuknya bulat ya. Ya, tanahnya kita ambil segenggam ya, katakanlah segenggam onde-onde, tahu ya onde-onde? Kayak bola pingpong gitu ya, paling seberapa sih besarnya. Kita jadikan onde-onde semua dunia ini, tanah ini, kemudian kita tumpuk di situ dan kita ambil satu persatu juga. Ini ayah saya, ambil satu lagi. Ini adalah ayah dari ayah saya, ambil satu lagi. Ini adalah kakek dari ayah saya, ambil lagi. Ini adalah buyut dari ayah saya misalnya. Sampai tanah itu habis, leluhur kita belum habis ibu bapak. Karena apa? Awal dan akhirnya siklus di dalam samsara ini tak dapat dilacak lagi. Karena kita sudah sering
lahir mati, lahir mati. Apalagi kalau di dalam umur manusia sekarang hanya 75 tahun. Berapa sih lamanya 75 tahun? Ya kalau sampai 75 tahun, ada kok yang 15 sudah enggak ada. Bahkan ada yang lahir ngower langsung mati pun ada. Berapa sih umur manusia? Mau apa dengan kesombongan Anda? Hah? Maka orang yang bijak adalah dia mampu menggunakan harta bendanya, kesempatannya untuk memupuk parami, untuk melakukan kebajikan sebagai bentuk pengikisan kotoran batin untuk mengarah menuju pada pembebasan nibbana. Itu kalau orang bijak. Beda kalau orang pelit. Punya uang 100 M pun masih kurang. Ya kan? Punya uang 100 M pun masih kurang. 1 M kalau mungkin Anda hidupnya biasa-biasa saja. Anda cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup tempat tinggal. 100 tahun pun mungkin gak habis Ibu Bapak. Kalau setiap hari cukup makan mie pansit. Kalau jalan-jalannya cukup di Medan, cukup ke Brastagi. Ya, kalau jalan-jalannya ke Eropa sana ya nggak tahu ya, uang 1 M pun cepat habis. Ya, pandai-pandailah Anda menggunakan kesempatan Anda. Pandai-pandailah Anda untuk menggunakan harta benda Anda. Hanya untuk jalan mengarah pada terkikisnya kotoran batin dan berakhirnya samsara. Maka biasanya kan kalau kita menyerahkan jubah kepada para bhikkhu sangha atau berdana kepada para bhikkhu sangha, kita kan diajari idang me nyatinang hotu sukita hantunya tayo idang me punyang asawa kaya wahang hotu nibbanasa pacayo hotu. Ya kan? Nibbanasa pacayo hotu. Semoga jasa kebajikan yang saya lakukan dapat menuntun saya, mengarahkan saya pada pencapaian tertinggi, nibbana. Jadi jangan malah memperpanjang usia kita di dalam samsara. Gak apa-apa Banti kalau lahirnya di surga. Ya di surga nanti kalau misalnya mati dari surga, mau kemana lagi? Masih mending nanti kalau kamu bisa ketemu Buddha Maitreya, bisa dicerahkan sama Buddha Maitreya. Maka landasannya adalah semoga kebajikan yang saya lakukan dapat menuntun saya untuk mengakhiri nibbana atau mencapai nibbana. Dimanapun kita terlahir, kalau kita memiliki pondasi itu, kita akan selamat Ibu Bapak. Seperti gajah, parileaka, monyet. Ya, monyetnya namanya saya lupa ya, namanya apa saya lupa. Peta, leluhur Raja Bimbisara. Karena mereka memiliki pondasi itu sehingga mereka terselamatkan. Karena mereka memiliki jodoh dengan ikatan dengan Buddha, Dhamma dan Sangha. Lahir di surga, kalau kita nggak memiliki jodoh dengan ketemu dengan Buddha, Dhamma dan Sangha, ngapain? Lahir jadi manusia, kalau kita tidak memiliki jodoh ketemu dengan Buddha, Dhamma dan Sangha, ngapain? Apalagi lahir jadi binatang. Sudah jadi binatang, nggak bisa ketemu dengan Buddha, Dhamma dan Sangha lagi, lebih ampun lagi. Tiuk Bu. Jadi binatang, ya kan? Ketemu dengan Sang Buddha misalnya, bisa tercerahkan di sana. Atau ketemu orang yang memang memiliki welas asih. Kalau biasanya anjing terlantar di jalanan, ini dipungut dibawa pulang. Dikasih baju, dikasih ruang ber-AC, kadang seminggu sekali dikasih ke salon. Begitu mulianya binatang. Ada yang mau jadi binatang? Enggak ya? Semulia apapun kehidupan binatang tetap menjadi manusia lebih baik Ibu Bapak. Ya, jadi bisa dicek nanti di dalam Samyutta Nikaya 15.
banyak perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan tentang sengsaranya di dalam samsara ini. Jadi penderitaannya tidak terkira, penderitaannya tidak terhingga. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Kita tutup dengan petik dana ya. Di dalam halaman 177.